warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aisyah Khairul Nisa dengan NIM 038. Saya Kurnia Intan Pertiwi dengan NIM 055. Saya Arina Sasabila dengan NIM 22. Saya Fitri Nurjana dengan NIM 040. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai apa, teman-teman? Sifat benda padat, cair, dan gas. Peristiwa kohesi dan adhesi. Dan terakhir ada pembuktian hukum Archimedes. Saksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum yang pertama yaitu ada benda cair, ada air, kemudian benda padat, ada cermin. Ketiga ada benda gas, yaitu ada plastik. Selain itu kita juga ada wadah untuk membuktikan apakah itu benda padat, gas, dan cair. Untuk praktikum yang kedua, kita akan melakukan peristiwa kohesi dan adhesi. Untuk peristiwa kohesi, kita ada bahan minyak dan air. Setelah itu untuk peristiwa adhesi, kita ada kopi dan air. Untuk praktikum yang terakhir, kita akan membuktikan hukum Archimedes. Nah, alat dan bahan yang digunakan ada telur, air, dan juga garam. Untuk praktikum yang pertama, kita akan membuktikan sifat benda padat. Nah, di sini kita sudah mempunyai cermin ya. Cermin ini mempunyai massa. Cermin ini juga tidak bisa mengalir. Setelah itu kita akan membuktikan bahwa benda padat ini bentuknya, volume, dan ukurannya tetap. Untuk yang pertama kita masukkan ke dalam wadah. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam cup. Nah, bentuk, ukuran, dan juga volumenya tetap bukan? Ya, tetap. Selanjutnya kita akan membuktikan sifat benda cair. Nah, di sini kita sudah menyiapkan benda cair, yaitu ada air dari keran. Nah, air ini mempunyai massa. Kemudian ia dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Coba kita buktikan ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, benda cair ini mempunyai bentuk yang dapat berubah mengikuti wadahnya. Kita buktikan, kita tuangkan ke dalam wadah plastik. Dapat dilihat bahwa bentuk dari benda yang cair itu mengikuti wadahnya. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk wadah yang berbentuk kotak. Nah, benda cair ini juga tetap mengikuti wadahnya, namun untuk volumenya itu tetap. Kemudian kita akan membuktikan tentang sifat benda gas. Di sini kita terdapat bahan yaitu plastik. Nah, plastik tersebut akan berisi gas karbon dioksida, di mana plastik tersebut akan ditiup oleh seseorang. Nah, gas karbon dioksida tersebut termasuk gas, di mana gas tersebut bisa menyebar ke segala arah. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, serta volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Hal tersebut terbukti bahwa plastik menggelembung. Percobaan yang selanjutnya adalah pembuktian peristiwa kohesi. Untuk percobaan kali ini, bahan yang dibutuhkan adalah air dan minyak. Selanjutnya, minyak dituangkan ke atas air. Ini terbukti bahwa peristiwa kohesi tersebut berhasil karena minyak dan air tidak menyatu.
Peristiwa kohesi sendiri merupakan gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, dan gaya ini dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat. Peristiwa kohesi juga dibuktikan dengan tidak bercampurnya air dan minyak, seperti peristiwa saat ini. Selanjutnya adalah percobaan adhesi. Pada percobaan kali ini bahan yang dibutuhkan adalah ada kopi, air, dan alat pengaduk atau sendok. Nah, percobaan dimulai dengan menuangkan kopi ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kopi tersebut kita aduk secara perlahan hingga tercampur dengan rata. Nah, bisa teman-teman lihat pada percobaan kali ini, kopi yang sudah diaduk telah bercampur dengan air yang semula berwarna putih. Adhesi sendiri merupakan gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Gaya ini mengakibatkan dua zat akan saling melekat apabila dicampurkan. Nah, contoh pada peristiwa adhesi salah satunya seperti yang teman-teman lihat, yaitu pada kopi dan air. Selanjutnya kita akan membuktikan tentang hukum Archimedes. Nah, di sini terdapat alat dan bahan, yaitu ada air, ada telur, garam, dan juga pengaduk, yaitu sendok. Nah, hukum Archimedes sendiri itu berbunyi, yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Yuk kita buktikan apakah 3 kemungkinan tersebut akan terjadi. Yuk. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan bahwa telur dapat tenggelam. Nah, di sini terbukti ya bahwa telur tersebut tenggelam. Jadi telah terbukti adanya hukum Archimedes. Selanjutnya kita akan membuktikan kemungkinan yang kedua, yaitu terdapat garam yang dituangkan ke dalam air. Kita tambahkan garam lagi. Kemudian kita masukkan sebuah telur ke dalam cup yang kedua. Dan ternyata hasilnya masih tenggelam. Yuk kita coba lagi dengan menuangkan garam sehingga telur tersebut dapat melayang. Sehingga pada percobaan kedua ini terbukti bahwa telur melayang. Selanjutnya kita akan melakukan kemungkinan yang ketiga, di mana telur dapat terapung pada air. Kita tuangkan garam ke dalam cup air. Kemudian kita aduk sehingga garam tersebut larut. Selanjutnya kita masukkan telur ke dalam air. Nah, di sini terbukti bahwa telur tersebut terapung ya. Jadi hukum Archimedes ini terbukti, di mana ketiga kemungkinan tersebut telah terjadi. Yang pertama, telur tenggelam. Yang kedua,
telur melayang, dan yang ketiga telur terapung. Sekian praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Banyak kurangnya dari kami, mohon maaf.